selamat pagi Ibu Alfianita dan selamat pagi teman-teman semuanya yang berada dimanapun. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan semangat. Oke, walaupun kita di rumah aja, kita akan mempresentasikan suatu materi analisis laporan keuangan, yaitu tentang analisis prediksi kebangkrutan. Apa aja sih yang akan dibahas? Daripada kalian penasaran, langsung saja dibahas oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Saudari Arista Mutiara Dewi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Prayogi. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama tentang analisis prediksi kebangkrutan, yaitu pengertian. Analisis kebangkrutan merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri memiliki pengertian di mana kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Pengertian lainnya dapat dikatakan bila total kewajiban lebih besar dibandingkan total aktiva. Selanjutnya, sebab-sebab kegagalan usaha dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Terdapat 9 sebab-sebab. Yang pertama yaitu kekurangan pengalaman manajemen secara operasional dan tidak kompeten. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman secara manajerial. Yang ketiga, keseimbangan antara keuangan, produksi, pemasaran, dan fungsi lainnya tidak baik. Yang keempat, penyelewengan dan korupsi atau KKN. Yang kelima, bencana alam, tuntutan serikat buruh yang berlebihan, pungli, dan lain-lain. Yang keenam, peraturan pemerintah yang memberatkan, antara lain, kenaikan BBM, perpajakan, dan lain-lain. Yang ketujuh, karena persaingan yang sangat tajam antar perusahaan yang sejenis. Yang kedelapan, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus. Yang kesembilan, faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat 4 metode dalam memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Yang kedua, Z-score, metode Altman. Yang ketiga, shutdown point, shutdown cost. Yang keempat, analisis surat keputusan Menteri Negara BUMN. Sebelum saya menyampaikan metode prediksi kebangkrutan yang pertama yaitu analisis rasio keuangan, saya akan menjelaskan analisis univariate terlebih dahulu. Jadi, model univariate dalam prediksi kebangkrutan suatu perusahaan digunakan untuk mengkaji hubungan antara rasio keuangan tertentu dengan kebangkrutan suatu perusahaan. Menurut Bapepam, analisis rasio keuangan merupakan salah satu bentuk analisis univariate. Cara ini yang pada umumnya digunakan investor untuk menghitung dan menganalisis berbagai macam rasio keuangan, seperti modal kerja, rasio-rasio profitabilitas, tingkat hutang atau leverage, dan likuiditas untuk mendeteksi tanda-tanda kebangkrutan suatu perusahaan. Metode yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Merupakan rasio-rasio yang diuji secara terpisah untuk mengetahui penyimpangan. Di dalam analisis rasio keuangan, itu memperhatikan dengan teliti atas variabel, antara lain yang pertama, pengaruh rasio biaya tetap berbanding dengan pendapatan operasi, atau biaya tetap dibagi dengan pendapatan operasi. Yang kedua yaitu pengaruh rasio time interest earned, atau TIE, yang merupakan rasio EBIT atau earning before taxes dibagi dengan interest. Bunga atau interest di sini adalah bunga dari kewajiban obligasi. Selanjutnya yaitu persamaan dari analisis rasio keuangan, yaitu ZI sama dengan AX1 plus BX2, di mana X1 merupakan variabel rasio yang diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan pendapatan operasi, sedangkan X2 merupakan variabel TIE yang berasal dari EBIT dibagi dengan interest. Skor Z yang rendah berarti semakin besar kemungkinan untuk bangkrut. Koefisien negatif variabel X1 menandakan hubungan negatif antara variabel tersebut dengan skor ZI. Semakin tinggi nilai X1, semakin rendah pula nilai Z1, dan semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk bangkrut.
Nilai koefisien yang positif pada variabel X2 menandakan bahwa semakin tinggi rasio TIE, semakin tinggi nilai skor Z1, dan semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk bangkrut. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan mengenai metode analisis prediksi kebangkrutan yang kedua, saya akan menjelaskan analisis multivariat terlebih dahulu. Analisis ini menggunakan dua atau lebih variabel ke dalam suatu persamaan. Contohnya, model regresi Y sama dengan A plus A1X1 plus A2X2 plus ANXN. Karena data analisis regresi adalah masa lampau, maka diadakan analisis diskriminan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya, metode analisis prediksi kebangkrutan yang kedua yaitu Z-score, metode Altman. Model Z-score merupakan salah satu model multivariat yang telah dikembangkan oleh Edward Altman. Model ini menggunakan analisis keuangan yang dibuat dengan mengkombinasikan 5 rasio keuangan yang berbeda-beda. Dengan mendasarkan kepada rasio keuangan tersebut, Z-score model Altman berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi atau rendah untuk mengalami kebangkrutan. Persamaan dari Z-score metode Altman ini yaitu Z sama dengan 0,012 X1 plus 0,014 X2 plus 0,033 X3 plus 0,006 X4 plus 0,999 X5, di mana X1 merupakan modal kerja dibagi dengan total aset, X2 merupakan laba ditahan dibagi dengan total aset, X3 merupakan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan total aset, X4 merupakan nilai pasar modal sendiri dibagi dengan total kewajiban, dan X5 merupakan penjualan dibagi dengan total aset. Setelah Z telah diketahui, maka skor Z untuk menentukan suatu perusahaan bangkrut atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Apabila skor Z kurang dari sama dengan 1,80, maka kemungkinan perusahaan bangkrut sangat tinggi. Jika Z-score 1,81 hingga 2,70, maka kemungkinan perusahaan untuk bangkrut tinggi. Kemudian, jika Z-score 2,71 hingga 2,99, maka ada kemungkinan perusahaan bangkrut. Jika Z-score lebih dari sama dengan 3, maka perusahaan jauh dari kebangkrutan. Selanjutnya, terdapat contoh soal dari Z-score metode Altman, yaitu terdapat laporan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, ikhtisar rugi laba. Terdapat penjualan sebesar $12.005, kemudian biaya-biaya sebesar $12.710, kemudian penyusutan sebesar $181, kemudian bunga sebesar $215, pajak penghasilan sebesar $5, sehingga menghasilkan rugi bersih sebesar $1.097. Selanjutnya, di neraca bagian aktiva terdapat harta lancar sebesar $3.121, harta tetap sebesar $3.500, harta lainnya sebesar $14, sehingga jumlah aktiva sebesar $6.635. Sedangkan di sisi pasiva terdapat hutang lancar sebesar $3.232, kemudian hutang jangka panjang sebesar $1.597, sehingga total hutang sebesar $4.829. Kemudian terdapat saham preference sebesar $51, saham biasa sebesar $567, modal disetor penuh sebesar $692, laba ditahan sebesar $496, sehingga total modal sendiri sebesar $1.755. Maka jumlah kewajiban dan modal sebesar $6.635. Dari data tersebut, maka diminta untuk
menganalisis prediksi kebangkrutan dari perusahaan tersebut menggunakan Z-score metode Altman. Maka kita perlu mencari X1 hingga X5. Yang pertama kita perlu mencari X1 dengan cara modal kerja dibagi dengan total aset. Nah, modal kerja itu dicari dengan cara current asset dikurangi dengan current liabilities. Kemudian current asetnya sebesar 3.121 dikurangi dengan current liabilities-nya sebesar 3.232. Kemudian dibagi dengan total aset sebesar 6.635 sehingga mendapatkan hasil min 1,67%. Kemudian kita mencari X2 dengan cara laba ditahan dibagi dengan total aset, yaitu 496 dibagi dengan 6.635 menghasilkan 7,47%. Selanjutnya mencari X3 dengan cara EBIT dibagi dengan total aset. EBIT sendiri dicari dengan cara penjualan dikurangi dengan biaya-biaya dan dikurangi dengan penyusutan. Dari data tersebut, maka penjualan sebesar $12.005 dikurangi dengan $12.710 dan dikurangi dengan penyusutan sebesar $181, maka menghasilkan EBIT sebesar min 886. Kemudian dibagi dengan total aset sebesar 6.635, maka menghasilkan min 13,35%. Selanjutnya mencari X4. Didapat dari nilai pasar modal sendiri dibagi dengan total kewajiban, yaitu nilai pasar modal sendiri melihat di data saham biasa sebesar $567 dibagi dengan total kewajiban sebesar 4.829 menghasilkan 11,74%. Selanjutnya mencari X5 didapat dari penjualan dibagi dengan total aset, maka $12.005 dibagi dengan 6.635 maka menghasilkan 1,8 kali. Setelah X1 hingga X5 telah dicari, maka selanjutnya kita menghitung Z-score dengan menggunakan persamaan yang telah saya sebutkan tadi. Maka Z sama dengan 0,012 dikali dengan X1 yaitu min 1,67 plus 0,014 dikali X2 yaitu 7,47 plus 0,033 dikali X3 yaitu min 13,35 plus 0,006 dikali dengan X4 yaitu 11,74 plus 0,999 dikali dengan X5 yaitu 1,8 sehingga Z-score-nya sebesar 1,512. Setelah Z-score-nya telah ditemukan, maka selanjutnya kita menentukan apakah Z-score tersebut masuk di klasifikasi yang mana. Karena Z-score-nya sebesar 1,512, maka Z-score tersebut kurang dari sama dengan 1,80. Jadi, ini berarti perusahaan dalam posisi memiliki kemungkinan bangkrut yang sangat tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prayogi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sudden point dan sudden cost. Sudden point merupakan satu titik pada break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Sedangkan sudden cost adalah beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan walaupun perusahaan tidak melakukan aktivitas apapun, seperti membayar gaji satpam, membayar asuransi gedung, membayar listrik, air, dan lainnya. Jadi suatu usaha tidak layak secara ekonomis untuk dilanjutkan jika pendapatan penjualannya tidak cukup untuk menutup biaya tunainya. Jadi rumusnya untuk sudden point adalah biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi margin. Untuk mencari rasio kontribusi margin, rumusnya adalah 1 min variable cost per P. Berikut adalah contoh kasusnya. PT Aljaya yang menjual produknya dengan harga Rp40.000 per unit dengan biaya variabel Rp25.000 per unit dan biaya tetap sebesar Rp300 juta, di mana biaya tetap ini 60%-nya merupakan biaya tetap tunai. Perusahaan menetapkan tingkat penjualan dari perencanaan sebesar Rp1 miliar
Dari data tersebut maka dapat dihitung sudden point-nya. Untuk menghitung sudden point-nya, menggunakan rumus yang tadi, biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi margin. Diketahui pada soalnya, biaya tetap tunai sebesar 60% dari 300 juta rupiah. Dan untuk menghitung kontribusi marginnya menggunakan rumus 1 minus variable cost per price. Diketahui pada soalnya, variable cost-nya sebesar Rp25.000 dan price-nya sebesar Rp40.000, sehingga dapat diketahui sudden point-nya sebesar Rp480 juta, yang artinya perusahaan akan menutup usahanya apabila hasil penjualan mencapai Rp480 juta, karena perusahaan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Oke, selanjutnya alternatif mengatasi kesehatan dan kebangkrutan perusahaan secara informal. Yang pertama adalah extension atau perpanjangan. Dengan cara negosiasi dengan kreditor dan pemasok untuk memperpanjang jangka tempo utangnya. Yang kedua ada composition atau komposisi, yaitu dengan cara melakukan negosiasi dengan kreditor pemasok untuk mendapatkan pengurangan besar tagihannya. Yang ketiga dengan melakukan likuidasi, jika nilai likuidasi lebih besar dibanding dengan going concern, atau terus-menerus bila perusahaan dilikuidasi secara formal. Yang keempat melakukan merger atau consolidation dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya secara formal bisa dilakukan dengan cara yang pertama, apabila keuangan sudah parah, kreditor atau pemasok ingin ada jaminan dan keadilan secara hukum. Yang kedua, bila nilai perusahaan lebih besar daripada nilai perusahaan dilikuidasi, maka mengubah struktur modal dengan perubahan komposisi. Yang ketiga, jika nilai perusahaan lebih kecil daripada nilai perusahaan dilikuidasi, maka lebih baik dengan menjual aset untuk membayar kreditor atau pemasok di bawah pengawasan pihak ketiga. Yang keempat, mengurangi beban-beban yang menghimpit perusahaan atau cracks untuk meringankan beban keuangan yang tetap dengan melakukan extension dan composition. Saya akan menjelaskan tentang analisis surat keputusan Menteri Negara BUMN yang menjelaskan tentang kebangkrutan perusahaan yang diatur dalam nomor 100 MBU 2002 tanggal 4 Juni 2002. Jadi tingkat kesehatan BUMN itu ada 3. Yang pertama sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Yang sehat itu ada 3. Itu ada predikat AA dengan nilai skor lebih dari 95 dan AA skornya lebih dari 80 kurang dari 95 dan A apabila total skor kurang lebih dari 65 dan kurang dari sama dengan 80. Untuk kurang sehat, total skornya yaitu lebih dari 50 dan kurang dari sama dengan 65 dengan predikat BBB. Sedangkan predikat BB adalah total skor lebih dari 40 dengan kurang dari sama dengan 50 dan predikat B total skor lebih dari 30 kurang dari 40. Sedangkan tidak sehat mempunyai predikat CCC dengan total skor lebih dari 20 kurang dari 30. CC lebih dari 10 kurang dari sama dengan 20. Total skor predikat C kurang dari 10. Dalam surat tersebut ada 3 aspek dalam penilaian kesehatan perusahaan, yaitu yang pertama aspek keuangan, meliputi imbalan kepada pemegang saham atau yang dikenal dengan ROE, imbalan investasi yang dikenal dengan ROI, rasio lancar, rasio kas, collection periods, perputaran persediaan, perputaran total aset, dan rasio modal sendiri terhadap total aset. Kemudian aspek yang kedua yaitu operasional, indikator yang dinilai paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai visi dan misi perusahaan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu administrasi, indikator yang dinilai dalam aspek administrasi yaitu laporan perhitungan tahunan, rancangan KAP, laporan periodik, dan kinerja PUKK. Untuk tata cara penilaiannya sendiri itu sudah disediakan dalam surat keputusan tersebut. Jadi dalam surat keputusan tersebut nanti ada indikator masing-masing di setiap aspeknya yang dibagi dengan untuk perusahaan infrastruktur dan non-infrastruktur. Seperti dalam daftar skor ROE. Di situ telah ditampilkan persentase ROE-nya, terus bagian skor untuk infrastruktur dan non-infrastruktur. Kita menampilkan contoh, PTA BUMN non-infrastruktur mempunyai ROE sebesar 10%. Lalu kita mencari letak 10% itu di mana dalam tabel tersebut.
kita melihatnya di ROE lebih besar dari 9 dan kurang dari sama dengan 11. Dan karena itu bagian infrastruktur, jadi kita melihat yang bagian infrastruktur. Ternyata PTA BUMN non-infrastruktur mempunyai skor 14. Cara ini juga berlaku untuk ROI, rasio kas, rasio lancar, perputaran modal aset, dan perputaran modal sendiri terhadap total aset. Kemudian daftar skor collection periods, itu karena berkaitan dengan penagihan piutang yang nantinya harus dipertimbangkan dengan tahun sebelumnya, yang itu lebih baik atau lebih buruk, kita harus mempertimbangannya. Jadi perlu data yang dari tahun sebelumnya. Contohnya yaitu PTA BUMN non-infrastruktur pada tahun 1999 memiliki collection period sebesar 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari. Dalam tabel tersebut kita melihatnya tingkat collection berarti pada harinya, hari waktu 1999, 120 hari. Letaknya itu di mana? Ternyata pada X lebih besar dari 120 dan lebih kecil sama dengan 150. Karena pada tahun sebelumnya yaitu 127 hari, berarti ada perbaikan dalam 7 hari tersebut. Kita melihat dalam kolom perbaikan 7 hari. Letaknya yaitu pada X lebih besar 6 kurang dari sama dengan 10. Dalam hal ini yang dilihat adalah yang diambil skornya adalah skor yang terbesar, berarti 3,5. Cara ini juga berlaku untuk perputaran persediaan. Kemudian aspek operasional. Dalam aspek operasional ada 4 kategori, yaitu baik sekali dengan persentase 100%, baik 80%, cukup 50%, dan kurang 20%, yang nantinya dikalikan dengan bobot masing-masing aspek tersebut. Jadi dalam aspek operasional kategori baik sekali, cukup atau kurang, dan bobot itu nanti ditentukan oleh pemegang saham yang dipertimbangkan dengan usulan komisaris atau dewan pengawas. Contohnya yaitu pelayanan mempunyai bobot 15 dengan nilai baik. Karena itu sudah diketahui baik, jadi langsung 15 dikali 80% sesuai dengan persentase kategorinya. Jadi mendapatkan skor 12. Begitu juga untuk SDM, Research and Development. Kemudian ada aspek administrasi. Dalam aspek administrasi ada 4, yaitu laporan perhitungan tahunan, rancangan KAP, laporan periodik, dan PUKK. Dalam laporan perhitungan tahunan itu dipertimbangkan dengan jangka waktu laporan audit diterima. Jadi contohnya yaitu laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PTA periode tahun buku 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 1997 diterima pada bulan Mei tanggal 2 1998. Karena itu diterima pada bulan Mei yang periode 1 tahun berarti bulan kelima, sehingga masuk sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahun ditutup, sehingga skor dari perusahaan tersebut yaitu 2. Kemudian rancangan KAP. Dalam rancangan KAP dipertimbangkan jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. Contohnya, tahun anggaran BUMN PTA dimulai 1 Januari 1999. Rancangan KAP BUMN PTA diterima oleh pemegang saham pada tanggal 29 Oktober 1998. Harusnya itu kan diterima pada 1 Januari 1999, tetapi diterima lebih cepat, yaitu dari Oktober ke Januari, sehingga mendapatkan skor 3 dengan kriteria 2 bulan atau lebih cepat. Kemudian laporan periodik. Dalam laporan periodik dipertimbangkan dengan jumlah keterlambatan dalam 1 tahun, yang itu waktunya 1 bulan, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode tahunan, periode laporannya. Contohnya yaitu laporan periodik triwulan PTS periode anggaran Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian terima pemegang saham untuk Persero atau Menteri BUMN Perum masing-masing sebagai berikut. Kita ambil contoh yang triwulan 1. Harusnya berakhir periode pada 31 Maret 1990 sekian, tetapi diterimanya 5 Mei 1999. Karena kan itu batas akhirnya yaitu 1 bulan setelah periode laporan. Berarti kan dari 31 Maret ke 1 bulannya yaitu 1 Mei, tetapi menerimanya 5 Mei, sehingga ada keterlambatan sebanyak 4 hari. Begitu juga
Seterusnya, apabila kita melihat dari contoh tersebut, itu ada keterlambatan pada triwulan 1 dan triwulan 4. Triwulan 4 yaitu 9 hari. Sehingga kita total dari keterlambatan itu ada 4 ditambah 9 menjadi 13. Kemudian kinerja pembinaan usaha kecil koperasi atau PUKK itu ada 2, yaitu penyerapan dan pengembalian dananya. Yang pertama itu penyerapan, jadi ada lebih dari 90, 85 sampai 90, 80 sampai 85 dan kurang dari 80. Contohnya yaitu jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT A dalam tahun 1999 adalah sebesar 10.000 dengan terdiri saldo awal, pengembalian pinjaman, setoran X pembagian laba selama tahun yang bersangkutan, pendapatan bunga dari pinjaman PUKK. Sedangkan jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT A tahun 1999 yaitu 1.500 yang terdiri dari pinjaman dan hibah. Kemudian untuk mencari efektivitas penyaluran dananya, dari dana yang disalurkan dibagi dengan dana yang tersedia sehingga mendapatkan 90%. Dari 90% kita lihat dalam tabel tersebut ternyata mendapatkan skor 2. Kemudian penilaian tingkat pengembalian dana PUKK itu juga ada lebih dari 70, 40 sampai 70, 10 sampai 40 dan kurang dari 10. Dan kategori masing-masing lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet. Contoh perhitungannya yaitu posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT A sampai akhir tahun buku 1999 adalah 3.000 dengan lancar 1.500, kurang lancar 500, ragu-ragu 1.000, macet 100. Tadi kan dalam ketetapannya itu ada presentase masing-masing. Jadi dari lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet itu nanti dikalikan dengan presentase yang telah ditetapkan sehingga mempunyai rata-rata tertimbang yaitu jumlahnya 2.100. Dan dari tingkat kolektivitas pengembalian bagikan dengan total keseluruhan yaitu 3.000 sehingga mendapatkan 70. Kemudian kita melihat dari tabelnya itu masuk ke kolom yang mana, bagian yang mana. Ternyata masuk ke 40 sampai 70 sehingga mendapatkan skor 2. Sehingga kita sudah mengetahui semua dari aspek-aspek tersebut. Untuk mencari perusahaan itu sehat atau tidak sehat atau kurang sehat, nanti kita jumlahkan dari total tersebut, kita jumlahkan. Jadi masuk ke yang mana? Misal dari perusahaan tersebut ternyata total skornya yaitu 87, sehingga itu termasuk kategori sehat dengan predikat AA, yaitu total skor lebih dari 80 dengan kurang dari 95. Yaitu sedikit dari pengulasan dari surat keputusan Menteri Negara BUMN tentang kesehatan perusahaan. Untuk lebih lengkapnya kami telah menyediakan link. Teman-teman bisa langsung download untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang bagaimana menilai tingkat kesehatan perusahaan. Ya, demikian tadi adalah pemaparan presentasi kami tentang analisis prediksi kebangkrutan. Terima kasih atas waktunya bagi yang telah menyempatkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Tak lupa juga terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan materi ini. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan kekurangan saat penyampaian materi kali ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.